Oke teman-teman, hari ini saya akan bagikan video tutorial terkait tugas yakni melengkapi gambar proyeksi. Ini tugasnya ada di buku gambar teknik halaman 167. Kurang lebih saya fotokan seperti ini tugasnya. Ada nomor 1 sampai 19 yang saya share di sini. Nah, di sini setiap soal itu merupakan proyeksi Amerika. Jadi di soal di buku ini semuanya adalah proyeksi Amerika atau pandangan ketiga. Kemudian soalnya ini yakni diketahui hanya 2 pandangan dan tugasnya adalah mencari satu pandangan lengkapnya. Misal nomor 1 sampai 3, 4 sampai 6, ini yang diketahui adalah pandangan depan dan samping kanan Amerika. Yang dicari adalah pandangan atasnya. Nah, nanti terletak di atas. Kemudian kalau nomor 7, contoh soalnya adalah yang diketahui pandangan depan dan atas. Yang harus dicari adalah pandangan samping kanannya, sebelah sini. Nah, dalam mengerjakan soal ini, sekaligus selain kita mencari pandangan lengkapnya, kita juga otomatis akan mencari gambar 3 dimensinya seperti apa. Nah, untuk membayangkan gambar 3 dimensinya, kita bisa menggunakan AutoCAD. AutoCAD yang 3 dimensi. Bisa menggunakan yang isometrik, entah SW, SEN, ENW. Itu teman-teman. Nah, untuk itu kita mulai, saya akan contohkan nomor 2 dan nomor 7. Nah, nanti teman-teman yang dikerjakan adalah nomor 4 sampai nomor 19 ini. Nah, nanti akan saya bagikan, satu anak hanya mengerjakan satu aja, saya bagikan tergantung nomor absennya. Nah, nanti akan saya share di adlink NIM sekian, peserta dengan absen sekian, nanti ngerjakan nomor berapa. Jadi nggak semua dikerjakan, satu anak hanya satu soal aja. Gitu. Saya akan contohkan yang nomor 2 dan nomor 7. Pertama kita yang ke nomor 2 dulu. Untuk yang nomor 2 ini, yang diketahui adalah pandangan depan dan kanan. Untuk lebih jelasnya saya zoom. Mungkin agak blur, yang teman-teman kurang bisa melihat gambar detailnya mungkin bisa melihat lewat buku aslinya, bisa pinjam di perpustakaan. Nah, di sini kita yang diketahui adalah pandangan depan dan samping kanan. Kita bedah dulu dari pandangan depan. Depan ini terlihat dia panjang totalnya berapa, berarti ini sumbu X, ini sumbu Z. Sedangkan ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, untuk lebih gampangnya seperti itu. Kita sepakati dulu panjang setiap kotak ini adalah 5 mili atau setengah senti, sehingga panjang segini 2 kotak berarti 1 senti, 2, 3, 4, 5 setengah. Panjang totalnya adalah 5 setengah senti. Gitu ya. Nah, untuk tingginya totalnya berarti 1, 2, 3. 3 cm. Tingginya sama, 3 cm. Kalau kita lihat dari samping kanan, sedangkan lebarnya ke belakangnya, sumbu Y-nya adalah 2, 3 cm juga. Berarti paling gampang kita bikin baloknya dulu. Baloknya panjangnya adalah 3, 4, 5, 5 setengah. Tingginya 3, lebarnya 3. Kita bikin dulu di sini, saya gunakan yang SW isometrik. Bisa gunakan SE ataupun SW teman-teman ya. Nah, ini coba saya gunakan yang SW. Nah, teman-teman bisa diperhatikan untuk SW ini, berarti ini yang sumbu X-nya. Bisa SW, bisa gunakan SE. Untuk menggunakan SE, berarti ini pandangan depan, ini pandangan atas. Depan kita lihat dari sini, X dan Z. Pandangan kanannya X dan Y-nya, nanti dari sini. Pandangan atasnya sebelah sini. Nah, kita coba dari pandangan depan dulu. Ya, ini panjangnya 5,5 dan tingginya 3, lebarnya 3. Kita bikin baloknya dulu paling gampang. Panjangnya 5,5 atau 55. Ke belakangnya 30. Balik lagi 55, terus di close. Ini kita extrude tingginya yakni 30. Nah, ini adalah balok lengkapnya. Habis itu kita akan kikir sesuai dengan informasi yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini ada lubang dari depan ke belakang. Karena kita tahu garis tebelnya segini, berarti lubangnya ini kurang lebih 1,5 kali 1,5. Kita bikin lubang dulu di sebelah sini. Panjangnya 1,5 kali 1,5. Berarti dari sini, dari ujung sini. Ini saya matikan dulu. Nah, dari ujung sini
ke samping kiri 1,5 atau 15, terus ini sampai belakang pol, bisa gunakan perpendikular ini, terus ujung endpoint ke endpoint, enter. Nah ini tingginya, karena tadi 1,5, tingginya juga 1,5. Kita extrude, tingginya 15. Nah, objek pertama kita subtract dengan objek kedua, jadi kita gunakan perintah subtract untuk melubanginya. Klik, enter, klik, enter. Nah ini dia akan lubang 1,5 dari depan sampai belakang, sesuai dengan informasi di sini. Kenapa? Kok tahu ini dari depan sampai belakang? Karena dia nggak ada garis tebalnya, berarti dia lubang dari depan sampai belakang. Kemudian di sini kita lihat yang bagian bawah dulu. Bagian bawah ini dia kalau dilihat dari samping kanan dia lubang 0,5 cm, tingginya 1, lebarnya 0,5, tingginya 1. Kemudian ada detail lubang garis putus-putus ini menandakan kedalaman ini. Nah di sini kan ada 2, 3, ada perbedaan 3 kedalaman. Yang paling depan itu maju 0,5 daripada yang belakang, berarti ini ada perbedaan kedalaman. Kalau kita lihat dari samping kanan, ini lebih maju daripada yang putus-putus, berarti ini lebih ke depan daripada yang ini gitu. Sedangkan yang ini tidak ada keterangan garis putus-putus lagi, berarti kedalamannya kemungkinan sama dengan yang sebelah sini, berarti perbedaan kedalamannya hanya yang sebelah sini aja. Sehingga kalau kita lihat dari samping, harusnya dia kita dari sini 1 cm, panjang 1 cm, ke belakang 0,5 cm. Kalau kita lihat dari samping kanan kurang lebih seperti ini. Nah kita pakai garis bantu dulu, pakai line 1 cm atau 10, enter. Kemudian bikin 10, ke belakangnya tadi kan 1 ya, maaf 5, kemudian ke depan, maaf, saya ralat, ini harusnya dipotong dulu 0,5 cm. Jadi ini harus dipotong dulu 0,5 cm, tingginya 0,5 cm, tingginya 1, karena kita lihat dari samping sampai belakang dia lubang. Kita potong dulu pakai polyline dari ujung ke belakang ini 1,5 atau 5, terus ke sini sampai pol, endpoint, enter. Nah ini kita extrude setinggi 10. Informasinya tadi adalah 10. Benar kan, 10 atau tingginya 1. Terus kita subtract pakai perintah subtract, objek utama di subtract dengan ini. Kemudian di sebelah sini, kalau kita lihat dari samping lagi, dari depan, ini ada lubang sejauh 1 cm, lebarnya 5 mili. Jadi kita pakai garis bantu dulu dari sini, dari ujung sini. Ancar-ancarnya adalah dia 1 dari depan, dari paling ujung sini, 1 ke kiri, kemudian 1 lagi ke belakangnya 0,5. Pakai line aja untuk garis bantu dari ujung sininya ke sininya 10. Nah baru dari sini ke belakangnya 5. Ke kirinya 10, ke depan, di endpoint. Ini kita gunakan, terus kita join, lalu kita extrude ke atas sejauh 10. Karena di sini kita informasinya tingginya 10. Terus kita subtract, enter. Nah, garis bantu tadi kita delete. Kalau kita lihat dari depan front, dia terlihat ya ada perbedaan, di sini lebih maju, ini lebih mundur. Kalau kita lihat dari samping kanan, ini ada detail yang tidak terlihat, maka kita gunakan yang konseptual. Ini terlihat ini lebih mundur. Kita lihat dari depan, harusnya ini lebih mundur, cuma kalau nggak terlihat ya. Kita balik ke SE, ke top dulu, terus ke SE isometri. Nah kalau udah, kita balikin lagi tampilannya ke ini biar gampang. Kalau sudah, kalau bingung bisa dilihat pakai konseptual, tapi untuk melihat detail ujung-ujung garisnya itu lebih mudah menggunakan buat di wireframe.
Balik lagi untuk detail yang atas ini ada perbedaan dua, ini kan yang bawah udah ya, yang bawah kosong, ini juga udah. Untuk yang atas ini ada perbedaan dua ketebalan, yakni panel sebelah sini dan panel sebelah sini. Dimana kalau kita lihat dari samping kanan, ini ada terlihat mencolok atau terlihat bukan garis putus-putus di sininya. Berarti di sini tuh lebih dalam. Ini lubang. Ini tuh lubang. Lubangnya sampai mana? Sampai kalau kita lihat dari kanan itu hanya tersisa 1 cm, berarti 2 cm depan ini dia lubang. Kemudian yang sebelah sini dia full. Nah, kalau kita buat di AutoCAD kurang lebih dia itu sebentar. Lebarnya dari sini sampai hanya tersisa 1 cm aja. Berarti dari ujung sini 1, 2, 3, 4 setengah. Kesininya 2. Kemudian ini full. Kita coba dari atas pakai polyline-nya dari ujung atas ini ke samping kiri 4,5 atau 45 mili. Ke depannya ini dia full. Pakai perpendikular aja. Maaf. Ini kita move ke depan sejauh 10. Nah, dari ujung sini boleh gunakan line, boleh gunakan polyline ke ujung sampai ujungnya tadi harusnya 45, terus ke endpoint. Nah, ini kita join dulu, terus kita extrude ke bawah sejauh 2. Oh, harus di join dulu. Terus kita subtract. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari depan, front, dia terlihat sama ya. Jadi dia lubang dari sini sampai sini, kemudian ini lebih timbul. Kalau kita lihat dari samping kanan, ini ke belakang sampai sini, ini lebih timbul. Kita lihat dari kanan, right. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini udah selesai, tinggal kita kasih detail yang lubang. Nah, ini ada 2 lubang silinder sebelah sini. Terlihat dari samping kanan itu terlihat lubang, tapi di sini terlihat putus-putus. Kalau kita lihat dari depan, ininya yang lubang, dari sampingnya dia yang putus-putus. Jadi kita bikin aja radiusnya, yakni radiusnya 5 mili atau diameter 10. Nah, ini kita harus tahu posisi garis senternya. Kalau ini kan pas di tengah, jadi kita bikin garis lurus pakai midpoint. Yang ini kita bikin garis bantu dari midpoint sini ke sini sepanjang 15. Balik lagi ke sini, dari samping kanan ini kita balik lagi ke SE-nya. Nah, ini dari sini ke sini kita cari midpoint-nya aja, pakai garis bantu, pakai midpoint sampai sini. Bentar. Nah, ini pakai center radius, kita pakai midpoint aja. Radiusnya adalah 5. Kemudian ini kita extrude sejauh 10, karena tadi lebarnya ke kanannya 10. Terus kita bikin lagi sebelah sini. Nah, ini kita tampilkan ketampilan depan dulu. Nah, agar kita bisa dapat ngegaris di penampangnya ini. Kalau kita nggak tampilkan depan nih, garis gridnya ini dia akan ke garis yang sebelah kanan. Jadi kita nggak bisa bikin garis lurus ke sini. Kita gunakan line midpoint, dari midpoint sini ke sini sejauh 15. Nah, ujung dari sini kita bikin lingkaran diameter, radiusnya 5. Terus kita extrude ke belakang sejauh 10. Terus kita hapus. Kemudian kita tinggal subtract. Objek utamanya ini, enter. Pemotongnya lingkaran ini, enter. Nah, tidak terlihat lubangnya, tapi kalau kita lihat dari konseptual, nah, kalau kita lihat dari samping kanan, terlihat ya, ini ada perbedaan kedalaman di sini, terlihat lubang. Kalau kita lihat dari depan, nah ininya yang lubang, ini ada perbedaan kedalaman. Kalau kita menggunakan 2D wireframe, nah terlihat kurang lebih seperti ini. Untuk nomor 2.
Sekarang kita ke nomor 7. Nah, ini teman-teman. Nah, nomor 2 ini langsung bisa kita buat proyeksi Amerikanya. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan template etiketnya, layout, base, model. Nah, karena di sini dia proyeksi Amerika, jadi kita harus tentukan orientasinya dulu, yakni depannya adalah bagian depan. Kemudian, kita harus setting dulu. Saya cancel dulu. Pakai standarnya, karena Amerika berarti yang ketiga. Oke. Karena ketiga, base. Di sini scale-nya buat 1. Kemudian orientasinya dibuat depan. Karena sesuai ya. Jadi ini saya taruh di misalnya ini depan, ini atas, ini samping. Kemudian kita buat isometernya di sini. Enter. Ini view-nya saya ubah. Enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari depan, dari samping, ini udah sesuai sama ini. Pandangan atasnya jawabannya adalah ini. Jadi teman-teman bisa melihat dan mengerjakan gimana kira-kira gambar ini pandangan atasnya seperti apa. Cuma kelemahan di AutoCAD ini, untuk gambar lingkarannya ini tidak ada garis senternya, jadi harus menambahkan garis senternya. Di sini tambahkan aja garis center, pas di tengahnya sini, seret, ke sini, seret, itu adalah garis senternya, itu harus ditambahkan. Kurang lebih seperti itu. Kita ke yang nomor 7. Jadi nomor 1 udah clear ya, kita ke yang nomor 2. Nomor 2 udah clear, kita yang nomor 7 sama, kita ke SE dulu. Ini yang nomor 7 saya buat agak cepat ya. Ketahui pandangan depan dan atas. Nah, ini kita ukur dulu total baloknya dari depan. Berarti ini sumbu X, sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu ini sumbu X, sumbu Y-nya di sini. Jadi kalau kita lihat atas, lebarnya ke sini, ini tingginya. Lebar ke belakang, ini tingginya. Berarti totalnya panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 40. Lebarnya ke belakang adalah 1, 2, 30. Berarti ini tadi 5 setengah, 40, 30. Kita bikin dulu di AutoCAD. Pakai polyline. Kesininya dilurusin 5 setengah, 55. Ke belakangnya tadi adalah 30. Tingginya 40. Tapi ini kita bikin panjangnya dulu, terus di close. Enter. Ini kita extrude, tingginya setinggi 40. Enter. Kita lihat dari depan, detailnya adalah di sini kosong. Kita bikin kosong dulu sejauh 1, 2, 3 setengah, 3 setengah. Tingginya 1, 2, 3. Kita lubangin dulu dari depan, berarti depan sampai belakang karena dia lubang. Pakai garis bantu di sini. Panjangnya adalah 3 setengah tadi. 3 setengah, 35. Ke belakangnya sampai enter. Tingginya tadi adalah 1, 2, 3, 30. Tersisa 1 cm. Extrude sejauh 30. Sisanya 1 cm. Kita subtract. Klik utama, enter. Memotongnya, enter. Nah, ini kalau kita lihat dari depan dia lubang. Kemudian ada lubang lagi kah? Kita lihat di soalnya. Ada lubang lagi di sini sejauh 1. Kalau kita lihat dari depan, berarti dia kepotong sejauh 1 sampai belakang. Setengah sampai belakang. Kita bikin dulu dari ujung sini. Harus kita matikan dulu. Ke sini 5 sampai depan. Endpoint. Terus ke bawahnya juga 5. Kita extrude sejauh 5 juga. Terus di subtract. Selanjutnya kita lihat detail lagi. Nah, detail di sini menunjukkan ada perbedaan kedalaman antara ini dan ini.
perbedaannya berapa? Kalau kita lihat dari atas, dia sejauh 1 cm. Berarti, dari atas kita lihat ada perbedaan kedalaman lagi sejauh 1. Ini ada lubang 1 kali 1, 2, 3,5. Ke belakangnya 1, ke sampingnya 3,5. Ini 5 kali 5. Kita bikin dari atas. Jadi dari sini 1 ke belakang 10, terus ke bawahnya full, ke kanannya 3,5, ke kanannya 35, depan enter, kita subtract, kita extrude ke bawah sejauh 1, karena tadi dia ininya 1, kita yang belakang juga ini kita lubangin sampai full. Ini depannya 5, depan angka. Kita lubangin. Nah, kalau kita lihat dari atas, ini lubang. Kalau kita lihat dari depan, ini lubang. Kita balik lagi ke SE. Kita lihat dari sini terlihat dia lebih menonjol, yang sebelah sini dia lebih menonjol ke depan daripada ini. Kemudian di sini juga ada perbedaan kedalaman. Ini lebih menonjol daripada yang bawah, berarti kita harus bikin dia lebih menonjol ke depan daripada yang bawah. Yang bawah ini dia lebih menonjol ke belakang. Karena kalau kita lihat di atas dia full, bawahnya nggak kelihatan. Berarti ini yang lebih ke bawah, lebih ke dalam, ini yang lebih ke depan. Sejauh 1, berarti kita ini 1, ini kita lubangin sebelah sini 1, 2,5, ke dalamnya ini 1. Jadi dari bawah sini, nah kita pakai top dulu, terus ke SE, ke belakang ini 10, kita extrude setinggi 2,5, kita subtract kurang lebih seperti ini. Itu detail dari depan. Nah, di sini juga ada perbedaan ketinggian, yakni sebelah sini lurus 0,5 cm, berarti ini ada bagian bawahnya ini lubang. Dari mana? Dari sini terlihat nggak terpotong, berarti kita harus potong di sini sejauh 1, 2, ke belakangnya 0,5.